Suami Duda. orang nggak atau bukan? Duda. Oh dia duda. Iya. Unboxing kamu ini tadi. Oke, yang di unboxing belakang. Mm-mm. Depan juga. Iya. Lebih suka mana dia? Lebih suka belakang. Halo guys, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya. So untuk kalian semuanya terima kasih udah selalu stay tune di Hapo Channel. Dan untuk kalian semuanya para subscriber atau siapapun yang ada di luar sana, terima kasih udah selalu menunggu-nunggu konten-konten dari Hapo Channel tentunya. So kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa lagi nih ya, dari pulau seberang yang sangat jauh nyampe juga di Hapo Channel. Dan daripada berlama-lama, so kita langsung kupas narasumber yang ada di samping saya. Dan saya pengen kasih tahu dulu nih buat kalian semua ya, ini adalah seseorang yang pengen bercerita tentang kehidupannya dia ya, tapi nggak tahu nih apa yang mau diceritain, entah itu yang tragis kah atau yang dramatis kah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapo Channel. So pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih udah hadir ke sini deh. Iya. Oke, boleh diperkenalkan diri dulu deh di Hapo Channel. Perkenalkan, nama saya Rian, umur 23 tahun. Oke, 23 tahun. Udah kerja belum? Belum. Kerja ya, oke. Boleh tahu kesibukannya apa ini saat ini? Kesibukan sehari-hari cuman kuliah aja. Kuliah, oke. Mahasiswa guys, oke. Mahasiswa di daerah adalah ya. Iya. Oke. So daripada berlama-lama, kita langsung ke poinnya aja ya di Hapo Channel. Buat kalian semuanya, terima kasih dan saksikan terus narasumber saya. So, pertama-tama saya ucapin terima kasih udah datang ke sini. Sehat-sehat selalu. Dan udah makan belum? Udah. Udah makan. Jangan lemes ya. Iya. Oke. Masih muda ya guys. Hitam manis lagi. Boleh tahu nggak sih asal usulnya dari mana? Asli dari Ayo, asli dari mana nih? Asli dari mana? Asli dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Jadi orang Sulawesi guys. Oke, Sulawesi. So, langsung aja ya. Rian. Oke. Udah siap ya? Rian, Hapo Channel pengen tahu sejak kapan Rian ya menyukai cinta atau kegiatan atau apapun yang berbau sejenis. Mulai dari awal masuk, mulai dari pas mau lulus SMP. SMP. Ya, Oke. Terus? SMP terus berlanjut lagi ke SMA. Ntar dulu nih, saya potong. SMP dulu jangan langsung ke loncat SMP. ke SMA. SMP dulu, dari SMP berarti. Iya, Itu awalnya gejalanya gimana? awal gejalanya sih memang cuman memandang-mandang aja teman, Oke. terus mandang terus sambil ada kepikiran untuk menyukai gitu. Berarti dari SMP ya? Berarti dari SMP, bukan dari kecil? Iya, Enggak, bukan dari kecil nih. Ada bukan. Kenapa bisa gitu awal-awal SMP itu? Sebelumnya sih Ada pelecehan? nggak ada. Sebelumnya karena keseringan nonton film-film ini, film-film terus hingga penasaran akhirnya keterusan malah sampai sini. Sampai apa? Terusan malah sampai menyukai sesama jenis. Oke, Rian. Dari SMP, oke? Iya. Dari SMP kamu udah ada perasaan kayak gitu, ya kan? Terus gara-gara nonton film-film kayak gitulah ya, Blue gitu kan? Emang yang ditonton Blue itu apaan? Yang sejenis atau yang lawan ini? Awalnya sih lawan jenis. Oh, lawan jenis. Terus karena penasaran dengan laki-lakinya. Oke. Terus
penasaran dengan laki-lakinya dan pengen pengen coba juga rasanya kayak gimana. Akhirnya malah kepikiran ini rasanya gimana ya, pengen nyoba juga gitu. Oke. Pengen nyoba juga. Iya. Nggak, maksudnya berarti Rian ini nonton ya, oke lah, saya luruskan mungkin ya. Jadi Rian nonton Blue Film, terus akhirnya dari awalnya itu cuma yang normal-normal aja, terus ada keinginan pengen tahu gitu tentang yang sejenis ini tadi. Iya. Oke. Lebih spesifik lagi, itu perasaan kamu itu gimana sih kok bisa suka sama sejenis kayak gitu? Awalnya sih karena keseringan tidur berdua dengan teman laki-laki. Oke. Terus teman itu di atas umur. Oke. Dan penasaran, akhirnya sering ngeraba-raba anggota tubuhnya dari atas sampai ke bawah. Oke Rian, berarti berawal dari SMP yang tadi kan. Kita pengen korek lagi nih, lebih dalam, lebih ke belakang. Saya tanya kamu, ya. Biasanya kan ada orang yang tiba-tiba menyukai sejenis itu, biasanya kan dari kecil itu pernah dilecehin gitu kan, atau mungkin sama tetangga atau mungkin sama saudara atau siapapun itu di lingkungan kamu, atau mungkin ya kan masih di kandungan juga kamu udah ada perasaan kayak gitu loh. Kamu pilih yang mana nih? Nggak ada pilihan atau gimana? Nggak ada. Tiba-tiba muncul aja dari SMP itu. Emang tiba-tiba langsung muncul aja. Perasaan itu suka sama cowok. Iya. Oke. Terus awal suka sama cowok itu sama siapa? Sukanya sama awal-awalnya sih memang sama kakak kelas. Kakak kelas. Setingkat dari saya. Oh, oke. Lebih intinya lebih di atas kamu gitu, kakak kelas. Oh, kenapa kamu suka sama dia? Memang dia itu orangnya baik, perhatian, terus orangnya tampan juga. Oh, tampan. Dan badannya agak kekar. Oh gitu. Umurnya berapa waktu itu dia? Umurnya gak tahu lah ya. Tapi umur kamu tahu nggak? Ingat umur berapa waktu itu suka sama dia? waktu itu umur Kelas berapa? kelas 3 kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP umur 15 tahun. Udah suka sama cowok itu? Iya. Oh berarti kakak kelas, berarti dia beda kelas dong ya? SMA berarti? Iya. Oke. Nah selanjutnya Rian suka sama kakak kelas kamu, ya kan? Satu sekolah atau beda sekolah? Sebelumnya satu sekolah di SMP. Oke. Terus akhirnya pas naik lagi, aku naik kelas 3, dia naik SMA kelas 1. Nah, di situ aku mulai sering ngobrol sama dia setelah pulang sekolah. Nah, terus karena keseringan ngobrol, sering tetapan, akhirnya ada perasaan muncul dari dalam. Tiba-tiba nimbul aja gitu ya. Tiba-tiba nongol aja perasaan itu dari hati kamu gitu ya. Iya. Oke. Boleh tahu nggak sih, Hapo Channel, kamu anak keberapa? Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Oke. Orang tua kamu tahu nggak kamu begini? Nggak tahu. Oke. Nanti kita bahas lagi guys. So selanjutnya step by step di Hapo Channel. Kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel ya. Kamu berarti menjalani kehidupan pelangi itu kan? Udah. Nah, pernah nggak juga kamu berpacaran dengan cewek gitu? Kalau berpacaran belum pernah. Kalau suka pernah. Sering. Lebih sering suka ke cewek daripada laki-laki sih sebenarnya. Oh berarti lebih suka ke cewek? Iya. Daripada ke cowok? Oke. Tapi belum pernah pacaran sama cowok? Belum pernah pacaran sama cewek?
Belum pernah. Cuma mengagumin aja. Iya, mengagumi aja. Oke, sering tapi suka sama cowok sama cewek. Sering. Sama cowok? Udah Sama pernah cowok- pacaran belum? Sama cowok belum pernah. Belum pernah juga. Jadi Rian ini sama cewek juga belum pernah pacaran. Ya, oke. Nah, terus sama cowok juga belum pernah pacaran juga. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Hapo Channel. Awal kali kamu pacaran sama cewek? Awal pacaran. Pernah nggak sampai di umur kamu yang sekarang ini nih? Udah pernah nggak pacaran sama cewek akhirnya gitu loh? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Sekarang Hapo Channel pengen tahu lagi. Awal kali pertama pacaran sama cowok? Awal pertama pacaran sama cowok belum pernah juga. Oh, belum pernah juga. Nah, terus pacaran sama siapa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Bayang-bayang doang gitu. Iya. Oke, Hapo Channel selanjutnya Rian. Kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel ya. Selanjutnya dari SMP terus kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke, nah langsung ke SMA. Oke, langsung ke SMA. Itu mulai lagi ada rasa. Mulai lagi pas naik kelas 1 SMA semester 2 pindah sekolah. Pindah sekolah. Iya. Oke, kenapa pindah sekolah? Pindah sekolah karena ada masalah. Masalah apa? Masalah karena ketahuan bermesraan sama laki-laki di luar. Oke, sorry. Kamu di sekolahan berpacaran? Enggak, tapi cuma di luar sekolah. Maksud gimana? Bisa ketahuannya gimana itu? Coba. Ketahuan itu karena apa namanya? Memang di dalam sekolah, tapi bukan jam sekolah, bukan jam pelajaran. Dan apa namanya? Sore. Oke. Nah, itu yang kamu mesraan itu sama siapa? Teman sekolah? Ada orang anak di luar kamu bawa ke situ atau gimana? Anak luar bawa ke sekolah. Oke, akhirnya ketahuan. Tapi kan kenapa bisa ketahuan? Kan udah bukan jam pelajaran. Ya karena sekolah itu ada ininya, ada penjaganya. Kenapa dibawa ke tempat sekolah? Ya? Kenapa dibawa ke sekolahan? Karena merasa sekolah itu lebih aman. Akhirnya ketahuan bermesraan sama cowok lah di sekolahan kamu ya. Nah, Rian. Terus akhirnya dikeluarin dari sekolah itu. Iya. Dipindahin. Pindahin kemana? Pindahin ke SMA lagi. SMA lagi. Oke, terus? Pindahin ke SMA masih ada perasaan sih, tapi enggak sampai ke telinga semua teman-teman. Memang satu pun nggak ada. Memang cuman dipendam aja. Ada sih teman sekelas ada 2 sampai 3 orang, memang suka 2 sampai 3 orang. Tapi cuman dipendam aja. Sering bermain dengan dia dekat-dekat biar hawa nafsu itu kayak terlampiaskan gitu. Oke, sebentar saya nggak connect nih guys. Jadi kamu sekolah di tempat yang lain lagi. Ya. Nah, terus akhirnya kamu ketemu orang kakak kelas juga, teman sekolah. Teman sekelas. Teman sekelas. Iya. Oke, terus kamu ada rasa lagi ke mereka. Tapi kamu pendam. Iya, pendam aja. Terus sampai jauh ada nggak? Sampai jauh nggak ada. Datar-datar aja. Nggak sampai yang namanya kayak benar-benar kayak apa ya namanya yang sampai jauh gitu kan, sampai jalan kemana terus pergi kemana berdua gitu nggak? Enggak. Oke. Paling cuman boncengan aja kalau pulang sekolah. Kalau nggak ada yang jemput, paling minta tolong ke dianya aja untuk antar pulang ke rumah. Oke. Nah, selanjutnya Rian. Kayaknya minim banget ya pengalamannya, tapi nggak tahu juga ya. Nah, selanjutnya ya, kamu dalam menjalani kehidupan yang seperti ini gitu loh, udah sampai mana aja? Kita pengen tahu, Hapo Channel. Udah sampai mana aja? Pernah nggak ketemu dengan seseorang di luar yang lebih tua dari kamu atau mungkin sebaya sama kamu, terus menjalin hubungan?
ketemuan sama orang yang lebih dewasa pernah. Mm-mm. Setelah lulus SMA, terus lanjut kuliah. Oke, Hapo Channel. Selanjutnya, Hapo Channel pengen tahu. Kamu pindah nih, ya kan, dari sekolahan itu tuh, Iya. yang karena masalah kamu bermesraan entah sama siapa yang kamu ketemu di luar gitu kan. Iya. Akhirnya kamu dipindahin ke sekolah lain. Masih ada perasaan kayak gitu juga nggak? Apa kapok gitu? Masih ada. Oh, masih ada juga. Iya. Oke, masih ada. Dengan siapa perasaan itu? Dengan teman sekelas. Teman sekelas juga. Iya. Oke, teman sekelas kamu, nggak pernah ada yang di luar gitu. Misalkan gini, oke lah, nggak dapat teman sekelas gitu kan. Terus tiba-tiba kamu jalan kemana atau nongkrong di mana, tiba-tiba kamu punya kenalan baru di jalan gitu, atau di sosial media, bermain sosial media pasti kan. Ada nggak kenalan dari luar? Kalau kenalan dari luar belum ada. Belum ada. Karena waktu masih sekolah di SMA maupun SMP itu belum diizinin pegang HP. Pas diizinin pegang HP pas masuk kuliah aja. Oke. Jadi intinya lingkupnya belum jauh-jauh lah ya, masih muda itu ya. Iya. Masih berapa umurnya waktu itu sekarang? Waktu itu umur 17 tahun. Masih 17 tahun. Iya. Oke, jadi intinya 17 tahun itu masa-masa emang benar-benar ketat dari keluarga ya. Nggak boleh megang handphone, sekolah ya sekolah aja gitu loh, nggak pernah bergaul gitu di luar. Iya. Jadi yang dilihat cuma teman-teman sekolah doang di sekolahan. Oke. Boleh tahu nggak sih berapa orang yang kamu suka di kelas itu? Atau semuanya satu kelas kamu suka? Enggak semuanya juga sih, Pak. Orang-orang tertentu. Iya, orang-orang tertentu aja, cuma 3 orang. Oh, Ya. 3 orang tuh banyak loh guys. Jadi 3 orang satu kelas itu kamu suka atau di satu sekolahan itu? Cuma satu kelas saja. Oh, satu kelas. Satu kelas. Satu kelas 3 orang yang kamu suka. Iya. Ganteng semua berarti yang di sekolahan Rian ya? Iya. Oh, ganteng-ganteng guys. Belum lagi dari sekelas lain. Oh, ganteng-ganteng ya hampir ya? Iya. Oh. Belum lagi juga dengan guru-guru. Oh, guru juga ganteng. Iya. Seganteng apa sih yang kamu suka itu, kayak gimana sih gitu? Badannya harus bagus. Mukanya putih, Oke. bersih, Oke. badannya bagus, besar, tinggi. Itu kamu suka itu pasti. Iya. Dan mereka seperti itu yang kamu suka. Iya. Pernah nggak kasih sinyal sama mereka? Iya, kita pengen tahu ya kita. Pernah nggak sama teman sekolah gitu kan? Rian ada perasaan nih sama kamu gitu. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Diam-diam aja, dipendam. Dipendam-pendam aja. Sakit guys, kok dipendam. Nggak pernah berani gitu mengutarakan, saya suka loh sama kamu, saya cinta loh sama kamu, atau ada perasaan gitu. Nggak pernah cerita-cerita kayak gitu. Iya, kalau ke laki-laki nggak ada, kalau perempuan ada. Oh, ada perempuan. Pernah. Perempuan. Iya, bahkan ngirimin surat ke dia. Oh, kirim surat tuh. Iya. Jadi pacaran nggak? Pacaran sih, iya sih pacaran, tapi cuman kayak LDRan aja. Oh, teman sekolah nggak? Teman sekolah juga. Kok bisa LDRan? Ya karena gimana ya, takut ketahuan sama teman-teman juga, takut dibilangin apa namanya pacaran gitu. Takut juga ketahuan sama teman sekelasnya. Takutnya ada takutnya ada teman sekelasnya suka juga sama dia. Akhirnya di LDRan aja. Jangan bilang cinta terpendam. Iya. Nggak, maksudnya gimana nih? Kamu ngasih surat ke dia, tapi kamu kasih tahu kan kalau Rian aku suka sama cewek itu kan? Apa dia nggak tahu siapa yang suka cewek itu? Dia tahu. Oh, dia tahu. Iya. Oke. Jadi Rian sama cewek itu tadi pacaran tapi nggak di sekolahan. Diam-diam aja. Iya. Oke. Berarti pernah pacaran sama cewek? Pernah. Oke. Lama nggak pacaran sama cewek itu? Cuma 3 bulan aja. 3 bulan doang? Iya. Jauh nggak pacarannya? Enggak. Oke. Ciuman nggak pacarannya? Enggak. Jalan bareng nggak pacarannya? Enggak.
paling Oke. cuman ketemuan aja di kantin. Mm-mm. Kalau istirahat ketemuan di depan kelasnya cuman sebentar, terus ketemuan juga di perpustakaan kalau minjem buku. Oh gitu-gitu doang pacarannya. Iya, gitu-gituan aja. Oke, jadi nggak pernah gitu bersentuhan gitu, pegangan tangan gitu, jalan kemana gitu? Kalau bersentuhan nggak pernah. Pacaran apa itu? Coba, tapi chatting-chatting pernah? Udah ada handphone belum? Belum ada. Surat-suratan aja. Surat-suratan aja. Oke, Hapo Channel pengen tahu seorang Rian kalau nyuratin cewek itu kayak gimana? Kata-katanya. Kata-katanya Iya. udah lupa sih kata-katanya gimana. Yo nggak mungkin lah. Pertama-tama awal-awalnya dulu lah gitu kan. Halo, apa gitu kan? Pujaanku, permata hatiku, apalah gitu. Ada nggak kayak gitu? Kalau kayak gombalan-gombalan begitu belum ada. Belum ada. Cuman gini aja, langsung tembak aja sih. Kamu mau nggak jadi pacar aku udah lama suka sama kamu. Terus dijawab Dia jawab, surat lagi tuh. ya surat lagi. Suratnya disemprotin parfum dulu nggak biar wangi? Enggak. Oh enggak, kertas putih buku biasa aja gitu. Iya. Oh, kirain ada semprot-semprot parfum dulu, nanti pas dibuka biar wangi gitu. Enggak. Oke. Terus Rian ngirimin surat ke cewek itu, terus apa yang dia bilang? Aku terima gitu. Dia bilang iya boleh-boleh aja, tapi cuman karena aku nggak mau teman kelas aku ada yang tahu. Cukup kita aja yang tahu. Kita berdua aja yang tahu kalau kita pacaran. Oke. Jadi pacaran sembunyi-sembunyi. Iya. Tapi pernah bertandang ke rumah orang tuanya, ke rumah dia. Bertamu ya. Bertamu belum pernah. Ngapel gitu loh, ngapelin gitu kok bahasa sekarang, ngapelin gitu. Enggak. Paling dia aja yang datang ke rumah. Oh. Dia datang ke rumah samperin. Iya. Oke. Bareng dengan itu temannya. Oh. Karena Gitu. temannya teman sekelas aku juga. Oke. Jadi pacarannya di depan rumah dia tuh, di rumahmu. Iya. Oke. Jadi nggak jauh-jauh, nggak Nggak. pergi, karena nggak ada duit. Jadi pacaran di depan rumah aja, pakai teh manis gitu, pakai kopi gitu ya. Iya. Pakai itu aja sih. Apa-apa, pisang goreng. Cuma pakai kelapa aja. Oh, pakai kelapa. Kelapa dengan gula merah. Apa itu? Kayak es kelapa gitu. Oh, Es kelapa. Oh, es kelapa gula merah. Oh, air kelapa, es Ya. kelapa. Oke, 3 bulan sama dia itu ya. 3 bulan. Oke. Tapi dia nggak pernah curiga gitu sama kamu atau kepergok dengan jalan sama cowok gitu nggak? Enggak. Oke. Ada pacaran kedua nggak sama siapa lagi gitu? Enggak ada, cuma satu aja. Satu aja. Iya. Nggak pernah lagi ada sama cewek-cewek lain. Iya. Oke. Sama cowok banyak? Sama cowok belum sih. Belum juga. Cuma mengagumi aja. Iya. Mengagumi. Heeh. Nggak berani juga mengirimin surat gitu. Iya. Iya apa gimana nih? Berani nggak ngirim surat ke cowok gitu? Enggak berani. Takutnya dia malah digamparin. Oh gitu. Oke. Nah selanjutnya, Jul, berarti selama ini suka sama cowok itu cuma dipendam-pendam aja. Iya, cuma dipendam-pendam aja. Oke. Sakit nggak memendam perasaan itu? Ya sakit. Sakit banget ya. Oke. Pernah nggak ketemu dengan seseorang di sosial media? Sekali lagi saya tanya nih, ada nggak? Banyak. Setelah pegang HP aja. Oh, setelah megang HP. Oke. Nah, Hapo Channel pengen tahu selanjutnya ya. Pertama kali seorang Rian ketemu dengan cowok, ya kan, yang kamu suka, itu umur berapa? Umur 40. Hah? 40. Oh, oke. Berarti yang kamu temuin ini 40 tahun. Iya. Oke, itu ngapain? Ngajakin ketemuan dulu, terus mesra-mesraan, terus fun. Funnya itu kayak gimana? Fun itu kayak berhubungan gitu. Berhubungan. Di unboxing kamunya? Iya. Di unboxing? Zaman dulu. Apanya di unboxing? Depan apa belakang? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Enakan mana, yang depan apa yang belakang?
Dua-duanya juga. Itu sama yang 40 tahun tadi? Iya. Oke. Berarti dua-duanya udah di unboxing itu? Udah. Oke. Wow. Terus sama sekali nggak pernah pacaran gitu? Pacaran belum pernah. Oke. Jadi yang 40 tahun itu juga cuma unboxing doang, nggak jalanin pacaran? Enggak. Sering? Iya. Suami orang nggak? Nggak ada. Paling rata-rata sih cuman Nggak, dia suami Duda. orang nggak atau bukan? duda. Oh, dia duda. Iya. Unboxing kamu ini tadi. Oke, yang di unboxing belakang. Depan juga. Iya. Lebih suka mana dia? Lebih suka belakang. Lebih suka di belakang. Iya. Enak. Enak apa sakit? Awalnya sih sakit, lama-lama Enak. enakan juga. Jadi intinya si abang ini yang 40 tahun ini itu pertama kali dalam hidupnya Rian. Iya. Oke. Itu laki-laki pertama. Tapi nggak ada cinta waktu itu. Nggak ada. Cuma ketemu doang. Ketemu doang, main gitu aja. Oke. Sering. Iya, sering. Tapi nggak pacaran. Nggak. Langganan. Bukan. Oh. Ganti-ganti. Oh, maksudnya gimana ganti-ganti? Ganti-ganti, habis yang tadi lain lagi ngajak ketemuannya, lain orang lagi gitu. Oke, semenjak kamu di unboxing ada perasaan gatal terus mencari lagi. Iya. Berapa orang udah? Udah 10 orang. 10 orang dalam hidupnya Rian? Bukan 10 sih, lebih. Lebih? Iya. Oke. Ini habis, terus itu apa namanya? Ketemu sama orang-orang ini kebanyakan kamu jadi apa? Akunya jadi B. Oh, jadi B. Iya. Gak pernah jadi apa namanya? Yang jadi cowok? Pernah sih sekali. Pernah sekali aku mencoba gitu. Enak? Enakan mana? Enakan jadi B-nya. Enakan jadi B? Iya. Oke. Yang jadi T-nya tadi itu cuma sekali doang? Jadi balik lagi ke B? Iya, balik lagi ke B. Oke, selanjutnya Hapo Channel 1, 2, 3, 4 sampai 10 lebih. Tidak ada perasaan cinta. Ada nggak perasaan cinta? Jadi kayak misalkan oh ya ketemu sama orang terus kamu berhubungan sama dia gitu kan, terus akhirnya kamu ternyata jatuh cinta sama dia. Ada. Terus berarti pacaran dong? Nggak pacaran sih, cuman sering nggak ketemuan aja, jalan-jalan. Nggak pacaran. Oke, tapi cinta sama dia? Iya. Gimana sih ceritanya nih? Jadi kamu sama dia nggak pacaran, cuma jalan-jalan aja. Iya. Tapi kamu cinta doang sama dia. Cuma cinta aja. Oke. Nah, selanjutnya lagi nih, Hapo Channel pengen tahu, kita pengen lebih dalam lagi nih. Sama cewek pernah nyobain nggak? Belum pernah. Berhubungan? Nggak pernah. Nggak pernah dalam hidupnya Rian? Nggak pernah. Kebaikan sama cowok semua? Iya. Tapi sandalnya sama cewek masih bisa nggak? Masih bisa. Masih bisa? Benar? Iya. Oke, sekarang kita persentase. Sama cowok berapa persen perasaan suka, sama cewek berapa persen sukanya? Setengah-setengah. 50%, 50%. Oke, 50% ke 50%. Iya. Oke, jadi masih ada perasaan cewek. Nah, kalau cewek harus cantik nggak? Iya, harus cantik. Oke, baru bisa bangun. Iya. Jadi Rian belum pernah nyobain namanya cewek gitu nggak? Belum pernah. Kebanyakan cowok sekali lagi nih. Iya, kebanyakan cowok. Oke. Nggak ada kepengen gitu. Tapi kalau misalnya seandainya cewek ada yang mau ngajak, mau? Ada yang mau ngajak, mau. Oh, mau. Iya. Oke. Pertahankan. Oke, selanjutnya Hapo Channel. Kita pengen tahu lagi nih ya. Rian, pernah nggak di masa kehidupannya Rian yang udah menjalani seperti ini, apa namanya ya, kayak kisah-kisah yang sedih? Pernah.
Ngapain tuh? Kenapa bisa sedih? Karena pada saat di kampus. Kampus? Iya. Kamu sekarang kuliah? Kuliah ya? Iya, kuliah. Oke, di kampus kenapa? Di kampus, jadi kampus itu kan ada asramanya. Asramanya. Oke. Terus saya tinggal di asrama juga. Di kejadiannya ini kemarin tahun 2021. 2021 pas bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan 10 terakhir. 5 terakhir bulan Ramadan. 5 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ suasana lagi sepi. Oke. Semua orang-orang, teman-teman lagi pulang kampung. Cuma saya aja dengan 2 orang di kampus. Oke. 2 orang di kampus, 2 orang di kampus, terus teman satunya lagi dia nginepnya di masjid. Akhirnya malamnya, tengah malam, saya buka itu aplikasi. Oke. Buka aplikasi, terus ngajakin ketemuan satu orang. Terus kita main di dalam asrama. Asrama tadi? Iya. Itu bukan sedih loh, itu seneng-seneng itu kamu. Iya, belum sedihnya di situ belum. Oke, terus? Setelah main itu, kita masih berduaan di atas kasur. Nah, tiba-tiba datang teman, buka pintu. Kagetlah kami berdua. Akhirnya di situ kami baru langsung ketahuan. Di kampusmu itu, di asrama itu? Iya, ketahuan sama teman. Kamu lagi ditunggingin? Enggak, cuman berpelukan-pelukan aja, kan udah selesai. Oh, udah selesai? Iya. Oh, kamu masih belum pakai baju? Pakai baju tapi nggak pakai celana. Oh, oke. Nah, terus diusir lagi? Baru besoknya aja baru diusir. Oke. Nah, itu teman-temanmu ini, teman kampusmu ini, teman satu kamar atau gimana? Teman sekamar. Apa, gimana reaksinya dia waktu itu? Dia kaget. Kaget, shock, pingsan? Enggak. Terus apa? Dipukulin kamu? Enggak dipukul. Gimana, dia coba? kaget aja. Terus dia bertanya, ngapain kalian berdua di sini? Saya bilang, tidak ada. Gak apa-apa kok. Akhirnya dia masuk ke dalam WC. Gak tau lah dia buang air atau apa. Akhirnya aku suruh lah laki-laki itu cepat-cepat untuk pakai celana, terus pulang. Ya, aku bilang seolah-olah minta salam ke ibunya gitu. Itu umur berapa yang cowok itu? 28. Lebih tua dari Rian? Oke. Terus tapi intinya temanmu ini tahu? Iya, tahu. Tanpa kamu kasih tahu? Iya, tanpa aku kasih tahu. Jadi dia tahu nih kamu ini ya gitu? Iya. Enggak ada pertanyaan enggak? Kamu gay ya gitu? Enggak, dia cuma bertanya aja pas keluar dari WC. Dia bilang, ente ngapain berduaan di atas keranjang? Oke. Dia bilang nggak apa-apa, itu tadi temanku. Jadi dia cuma duduk di sini di atas ranjang. Oke. Terus dia bilang, bohong. Kamu bohong. Pasti kamu melakukan ini kan? Pasti kamu berhubungan kan? Dia bilang enggak. Itu tadi cuma teman aku, dia sebenarnya mau iktikaf di sini, tapi nggak jadi. Apa? Iktikaf itu artinya bermalam di masjid. Ini di kamar bukan di masjid kan? Iya, bukan, di kamar. Oke, nah terus perang deh tuh? Enggak, ini sih dia cuman jaga perasaan aja, karena dia kan tahu sesama muslim itu harus saling menjaga, nggak boleh sering menyakiti gitu. Akhirnya dia enggak, ini sebenarnya dia mau mukul, tapi dia cuma jaga perasaan aja. Oke, tapi semenjak itu dia udah tahu lah kelakuannya Rian. Iya. Sering nggak bawa orang ke situ? Biasanya kan udah takut ketahuan nih, akhirnya sama teman didiamin, berarti makin jadi biasanya. Temanku baik-baik aja nih, nggak dimarahin, nggak di ini, bawa lagi gitu. Enggak. Jadi setelah ketahuan itu, teman aku ini nelpon ke pengurus asrama. Pengurus asrama, akhirnya dia melaporkan, Ustadz, ini si Rian
habis melakukan ini di dalam asrama. Terus akhirnya nggak tahu pengurus itu dia bilang apa. Terus besok sore saya kan tidur di masjid. Terus Ustadz dosen 3 di asrama dia berkumpul di kantor kampus. Dibicarakan tentang saya. Terus teman saya juga dipanggil. Setelah itu datanglah pengurus asrama saya, panggil saya ke datang asrama. Terus dia bilang, udah tahu kan kesalahanmu apa? Bilang udah. Terus dia bilang lagi, ya udah kalau udah tahu, mulai besok sebelum sholat Jumat kamu sudah tinggal di sini lagi. Kamu udah dikeluarin dari kampus, kamu sudah dikeluarin dari asrama. Bukan cuma di asrama saja, tapi dikeluarin juga dari kampus. Jadi malam ini kamu beres-beresin pakaian kamu, terus besoknya kamu keluar, tidak ada lagi di sini. Sebelum sholat Jumat kamu sudah tidak ada lagi di sini. Oke. Nggak ada kompensasi gitu, kayak misalkan ampunan gitu atau apa? Nggak ada, karena sebelumnya udah pernah kejadian juga 1 kali sama temanku yang tadi. Jadi malamnya itu sebelum kejadian yang ini, dia kan masih baru masuk. Dia juga masih tipe aku lah, badannya besar tapi agak pendek, badannya besar. Malamnya setelah 2 hari dia nginep di asrama, malamnya aku datangilah ke tempat tidurnya. Terus aku meraba anggota tubuhnya sampai bagian tengah. Pas aku meraba bagian tengah, dia langsung bangun. Dia bangun, dia nggak ada reaksi apa-apa gitu. Akhirnya aku pergi tidur lagi karena mungkin aku perasaan aja, mungkin dia nggak tahu gitu. Dan besoknya lagi, pas malamnya aku lagi dipanggil. Dan sebentar saya potong. Rian, kamu ini boleh nggak sih sedikit spill, ini asrama tentang perkuliahan atau tentang apa sih sebenarnya? Ini asrama tentang perkuliahan. Perkuliahan? Ya. Jurusan apa? Jurusan apa? Sastra Bahasa. Sastra Bahasa. Iya. Oke, ada asramanya gitu? Ada. Sastra Bahasa Arab. Jatuh kayak pesantren gitu mungkin? Ya, hampir kayak pesantren sih, tapi bukan pesantren. Jadi ini kampus Islami gitu. Oke, jadi kayak kampus Islami gitu, terus bukan pesantren, bener? Bukan. Jadi kayak kampus gitu doang, kayak jurusannya Islami lah mungkin lah ya, iya. Tentang keagamaan mungkin kayak gitu ya. Terus disediain asrama. Iya, disediain asrama. Ada cewek juga? Gak ada. Cowok semua? Iya. Maksudnya muridnya ini ada cewek, mahasiswanya ada perempuan, mahasiswanya ada mahasiswi. Oke, jadi ada yang cewek, ada yang cowok juga. Iya. Oke. Kayak pesantren gitu mungkin ya. Kayak pesantren sih, tapi mahasiswinya nggak tinggal di asrama. Di luar? Iya. Sama keluarganya. Oke. Nah itu tadi selanjutnya kita pengen tahu, emang sering gitu loh ngelakuin kayak gitu sampai marah banget atau gimana sih? Udah 2 kali kejadian di dalam kampus. Di kampus itu? Iya. Sama teman-temanmu juga? Enggak, cuma sama yang tadi, yang teman yang melaporkan tadi. Oh, yang melaporkan tadi itu? Iya. Kenapa bisa ya? Enggak sih, cuma diraba aja. Oke, coba ya, masih ingat nggak awal-awalnya berapa kali kamu melakukan itu di kampus itu? Jujur nih, kita pengen tahu nih di Hapo Channel. Berapa kali? Kalau meraba-raba teman itu sudah sering. Cuma satu teman yang sering saya raba. Oke, yang kamu intinya gini kali Hapo Channel ya. Jadi ada yang kamu suka nih. Orang itu. Iya. Tapi kamu nggak berani untuk mengutarain perasaan kamu. Iya. Nah akhirnya tiap malam kamu raba dia. Rabanya tuh kayak gimana? Cuman diraba gini aja. Dia apa itu? Diraba itunya apa namanya? Saya raba kelaminnya aja. Diraba-raba gitu doang? Iya. Nggak sampai jauh? Nggak.
Nggak sampai dibuka gitu. Pernah sih sampai kebuka tapi dia bangun. Ketahuan. Ketahuan tapi dia Diam aja. diam aja. Lanjutin katanya. Enggak. Tapi kok lucu ya? Maksudnya gini loh. Namanya orang udah kebangun terus dia lihat, masa diam aja sih? Iya, dia diam aja. Ada teman saya itu diam aja pas aku raba turun dia bangun, dia diam aja. Enggak nendang gitu, enggak mukul gitu. Enggak. Dia kaget aja, langsung bangun. Oke. Sering kamu raba dia? Sering. Yang paling fatalnya kapan? Yang paling Kapan itunya? fatal, Yang udah keberapa gitu fatalnya sama dia? Enggak tahu sih udah keberapa, soalnya udah sering. Sering raba-raba dia Iya. dan dia nggak tahu. Heeh. Dirabanya tuh di luar apa masuk ke dalam atau dibuka, di unboxing gitu atau gimana sih? Di luar aja. Di luar. Heeh. Perasaan apa, penasaran gitu kamu? Iya, cuma penasaran. Gede apa kecil gitu? Mm-mm. Sama nggak sama punyamu gitu kali? Iya. Itu sering jujur ya. Nah, maksudnya gini, namanya kamu ngeraba gitu kan, pasti kan ada perasaan penasaran gitu loh, pengen lihat gitu, nggak sampai kebuka. Pernah sih mau sampai kebuka, tapi pas kebukanya itu dia langsung bangun. Mm-mm. Sering Sering. kebuka bangun, Iya. kebuka dia bangun gitu. Iya. Sering Heeh. nggak sampai yang klimaks. Pernah nggak klimaks? Enggak. Oke. Tapi bayangan kamu ngapain itu? Pengen dia sampai jauh nggak? Kamu keluarin dia sampai jauh atau gimana? Iya. Cuma pengen lihat doang atau gimana? Gimana? Pak? Pernah kepikiran sih sampai jauh-jauh.